warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi dari materi hukum perbankan dan perbankan syariah dengan judul Sumber Dana Perbankan di Indonesia dan Kepemilikan Bank Umum dan Kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat. Saya Komarudin Fatah. Saya dengan Sinpen. Yang pertama adalah sumber dana perbankan di Indonesia. Lembaga perbankan sebagai lembaga keuangan dalam arti luas adalah sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana atau surplus of fund dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana, lack of fund. Sehingga peranan dari lembaga keuangan yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat atau financial intermediary. Pengertian sumber dana perbankan adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan ini tergantung pada bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang sementara, tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu, misalnya dalam bentuk simpanan deposit. Fungsinya untuk mencari dan selanjutnya menghimpun dana merupakan suatu yang sangat menentukan bagi pertumbuhan suatu bank. Sebabnya adalah jumlah dana yang berhasil dihimpun akan menentukan pula volume dana yang akan dikembangkan oleh bank tersebut. Bank mengembangkan dana yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan. Contohnya dengan memberikan kredit atau juga dengan melakukan pembelian efek-efek atau surat berharga dalam pasar uang. Bentuk ini bisa berupa obligasi dan saham-saham. Dalam buku Hukum Perbankan Nasional Indonesia karangan Hermansyah, sumber dana perbankan terdiri dari 4 sumber dana, yaitu A. Dana yang bersumber dari bank sendiri. B. Dana yang bersumber dari masyarakat luas. C. Dana yang bersumber dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dan D. Dana yang bersumber dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dana yang bersumber dari bank sendiri. Dana berbentuk modal store yang berasal dari para pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada para pemegang saham. Dana ini adalah dana murni yang dimiliki oleh bank yang telah ada sejak bank tersebut memulai kegiatan usahanya. Bahkan sejak bank tersebut memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia. Dana yang bersumber dari bank sendiri. Setoran modal dari pemegang saham, yaitu merupakan modal dari para pemegang saham lama atau pemegang saham baru. Dana yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada waktu bank berdiri. Pada umumnya, modal setor pertama dari pemilik bank sebagian digunakan untuk sarana perkantoran, pengadaan peralatan kantor, dan promosi untuk menarik minat masyarakat. Kemudian cadangan laba, yaitu merupakan laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan. Cadangan laba yaitu sebagai dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutupi timbulnya risiko di kemudian hari. Cadangan ini dapat diperbesar apabila bagian untuk cadangan tersebut ditingkatkan atau bank mampu meningkatkan labanya. Laba bank yang belum dibagi merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham. Kemudian semakin besar modal yang dimiliki oleh suatu bank, berarti kepercayaan masyarakat bertambah baik dan bank tersebut akan diakui oleh bank-bank lain baik di dalam maupun di luar negeri sebagai bank yang posisinya kuat.
dana yang bersumber dari masyarakat luas, dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang diwujudkan dalam bentuk seperti simpanan giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. Simpanan giro atau demand deposit. Secara umum, giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah uang. Sedangkan menurut pasal 1/6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah uang. Atau dengan kata lain, giro adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek. Suatu cek diberikan kepada pihak penerima pembayaran atau PAI yang menyimpannya di bank mereka. Sedangkan giro diberikan oleh pihak pembayar atau payer ke banknya yang selanjutnya akan mentransfer dana kepada bank pihak penerima langsung ke akun mereka. Deposito atau time deposit, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank, yaitu dalam pasal 1/7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Jenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh bank kepada masyarakat ini biasanya memiliki jangka waktu tertentu, di mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Bunga deposito biasanya lebih tinggi daripada bunga tabungan biasa. Sertifikat deposito ialah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan menurut pasal 1/8. Sedangkan dalam pengertian lain dikatakan bahwa sertifikat deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa atau atas tunjuk yang dengan izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Tabungan dapat diartikan sebagai simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, dan atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Terdapat dalam pasal 1/9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Ada juga pendapat yang mengatakan tabungan adalah sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek. Faktor-faktor tingkat tabungan antara lain tinggi rendahnya pendapatan masyarakat, tinggi rendahnya suku bunga bank, adanya tingkat kepercayaan terhadap bank. Dana yang bersumber dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dana yang dikucurkan oleh Bank Indonesia melalui fasilitas kredit kepada bank-bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dan dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Dana yang bersumber dari Bank Indonesia tersebut antara lain kredibilitas Bank Indonesia atau KLBI, bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah jangka pendek dari Bank Indonesia. Dana yang bersumber dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, yaitu dana yang berasal dari lembaga-lembaga keuangan pada umumnya diperoleh bank dalam bentuk pinjaman baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang sesuai dengan kebutuhan dari bank yang membutuhkan dana tersebut. Dana tersebut antara lain dapat dari pinjaman antar bank, call money,
pinjaman dana dari luar negeri dan dana valuta asing, fasilitas diskonto dalam rupiah, surat berharga pasar uang atau SPBU, kepemilikan bank umum dan kepemilikan bank perkreditan rakyat. Jenis-jenis dan kepemilikan bank. Jenis-jenis bank yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jenis-jenis perbankan berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 berbeda dengan ketentuan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Namun, kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari fungsi bank dan kepemilikan bank. Dari segi fungsi, perbedaan terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dapat dilihat dari segi pemilikan saham yang ada dan akte pendiriannya. Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapakah nasabah yang mereka layani, apakah masyarakat luas atau masyarakat di lokasi tertentu atau dalam kecamatan, daerah kecamatan. Jenis perbankan juga diklasifikasikan berdasarkan caranya menentukan harga jual dan harga beli. Dari segi fungsinya, menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1997, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri atas bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumum desa, atau bank pegawai. Namun setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 92 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 98, jenis perbankan menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank pembangunan dan bank tabungan berubah fungsi menjadi bank umum, sedangkan bank desa, bank pasar, umum desa, dan bank pegawai menjadi bank perkreditan rakyat atau BPR. Pengertian bank umum dan bank perkreditan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Setiap jasa yang diberikan adalah umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Wilayah operasi bank umum mencakup seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil atau commercial bank. Bank perkreditan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Syarat umum pendirian bank umum. Bank umum dapat didirikan dan menjalankan usahanya dengan izin Bank Indonesia selaku bank sentral. Pemberian izin untuk mendirikan bank umum dilakukan melalui dua tahapan, yaitu tahapan persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank yang bersangkutan, dan tahap kedua adalah tahap pemberian izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan selesai dilakukan. Adapun syarat umum pendirian bank umum, yaitu bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin direksi Bank Indonesia. Bank hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, WNI, dan atau Badan Hukum Indonesia, WNI atau Bank Hukum Indonesia, dengan WNA atau Bank Hukum Asing secara kemitraan. Modal yang disetor untuk mendirikan bank ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 3 triliun rupiah. Modal setor bagi bank yang berbentuk hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
Modal yang disetor berasal dari warga negara asing atau badan hukum asing setinggi-tingginya sebesar 99% dari modal yang disetor bank. Syarat umum pendirian Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia. BPR hanya dapat didirikan oleh pertama, warga negara Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh warga negara Indonesia. Kemudian, Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh warga negara Indonesia. Yang ketiga, pemerintah daerah. Yang keempat, dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2, dan 3. Selanjutnya, modal yang disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 2 miliar rupiah untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI, Jakarta Raya, dan Kabupaten atau Kota Madya, Tangerang, Bekasi, dan Karawang. 1 miliar rupiah untuk BPR yang didirikan di wilayah ibu kota provinsi di luar wilayah tersebut pada poin 1. Kemudian 500 juta rupiah untuk BPR yang didirikan di luar wilayah tersebut pada poin 1 dan 2. Modal disetor bagi BPR yang berbentuk hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian. Bagian dari modal yang disetor BPR yang digunakan untuk modal kerja sekurang-kurangnya berjumlah 50%. Bank umum atau bank perdagangan adalah bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperoleh, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang viral. Bank umum terdiri dari bank-bank devisa nasional, baik pemerintah maupun swasta, bank-bank devisa swasta nasional, dan bank-bank asing atau bank campuran. Kegiatan utama bank-bank umum, kecuali bank umum non-devisa, adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, dan tabungan, memberikan kredit untuk tujuan modal kerja maupun investasi, serta melakukan transaksi perdagangan luar negeri seperti BNI, Bank Mandiri, BCA, dan lain-lain. Bank umum juga meliputi bank asing beroperasi di Indonesia seperti HSBC, Standard Chartered Bank, dan lain-lain. Kepemilikan bank dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimilikinya. Jenis bank dilihat dari segi pemilikannya terdiri atas 1. Bank milik pemerintah. Yang kedua, bank milik swasta nasional. Ketiga, bank milik koperasi. Yang keempat, bank milik asing. Dan yang kelima adalah bank milik campuran. Keistimewaan bank umum dibandingkan jenis bank lain. Bank umum merupakan lembaga keuangan yang paling penting dan berpengaruh dalam kegiatan ekonomi. Ini disebabkan bank umum mempunyai beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Di antaranya adalah sebagai tabungan dapat diambil dengan cek. Salah satu keistimewaan itu adalah kesanggupan bank umum untuk menciptakan tabungan yang dapat sewaktu-waktu diambil dengan menggunakan cek, yaitu tabungan giral. Menciptakan daya beli. Keistimewaan yang kedua dari bank umum bersumber dari kemampuannya untuk menciptakan daya beli baru untuk menghapuskan daya beli yang ada di dalam perekonomian. Kegiatan mencipta atau menghapus uang ini dilakukan oleh bank umum apabila ia memberikan atau membatalkan pinjaman kepada para nasabah. Memberikan pinjaman jangka pendek. Keistimewaan yang ketiga dari bank umum bersumber dari corak kegiatannya, yaitu meminjamkan uang yang dilakukannya. Bank umum terutama memberikan pinjaman jangka pendek. Ini berarti bank umum merupakan suatu badan yang berperan penting bagi perusahaan-perusahaan untuk menyesuaikan keadaan keuangan dengan gerak naik turunnya kegiatan ekonomi. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum diantaranya adalah: pertama, memberi dan menerima pinjaman dari perusahaan lain atau masyarakat. Kemudian, menerima titipan.
Selanjutnya, melakukan kegiatan valuta asing. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR terdiri dari bank pasar, bank desa, dan lumbung desa. Kegiatan utama BPR adalah menerima simpanan dan memberikan kredit skala kecil dalam jangka pendek kepada pedagang-pedagang di pasar dan penduduk desa. Wilayah kerjanya umumnya bersifat lokal, tingkat kota praja atau desa. Perbedaan utama antara bank umum dan BPR terletak pada pemberian jasa lalu lintas pembayaran. Bank umum dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran karena bank umum diperbolehkan menerima simpanan masyarakat dalam bentuk rekening giro yang penarikannya dapat dilakukan dengan bank umum dapat menciptakan uang giral, sehingga bank umum juga disebut bank pencipta uang giral atau BPUG. Sementara itu, BPR tidak diperkenankan menerima simpanan masyarakat dalam bentuk rekening giro dan juga tidak dapat ikut serta kegiatan clearing, sehingga disebut bank yang tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah sebagai berikut. 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. Yang kedua, memberikan pinjaman kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, menyediakan fasilitas pertukaran valuta asing. BPR dilarang untuk melakukan usaha, yaitu seperti menerima simpanan dalam bentuk giro, melakukan lalu lintas moneter seperti transfer, clearing, atau wesel, melakukan pembayaran ke luar negeri, melakukan usaha asuransi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum